Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kelas 7, ahlan wa sahlan di semester 2. Nah, semoga antum semua masih semangat ya. Meskipun kita belum pernah ketemu sekalipun nih. Tapi insya Allah nanti kita pakai Zoom lah sesekali lah. Nah, yang putra, yang putri yang nggak bisa nge-Zoom. Yang putra kita pakai Zoom lah sesekali, insya Allah. Ya, mungkin hanya untuk perkenalan atau saling sapa lewat Zoom kan, insya Allah bagus kayaknya. Nah, eh Alhamdulillah ala kulli hal ya. Kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan meskipun hanya online. Jadi kita harus pandai-pandai bersyukur dengan keadaan yang sekarang. Jangan mengeluh. Nah, karena mengeluh itu tidak akan merubah keadaan. Antum sekarang punya waktu yang longgar, antum bisa gunakan untuk hal-hal yang positif. Nah, antum tingkatkan soft skill antum juga bisa. Antum bisa menghabiskan buku-buku yang antum belum habiskan. Antum bisa eh, apa namanya berlatih Microsoft Word, Microsoft Excel, Photoshop, ataupun yang lainnya, Corel Draw, dan yang lainnya. Anda bisa buat poster berlatih. Gunakan hal yang positif. Anda bisa menambah hafalan Al-Quran. Anda bisa menghatamkan buku-buku yang belum khatam. Anda bisa jalan-jalan di Shopee atau jalan-jalan di Tokopedia melihat buku-buku. Terus kemudian Anda beli dan kemudian Anda baca. Nah, itu adalah hal-hal yang positif. Anda bisa membantu orang tua antum. Nah, itu termasuk hal yang positif insya Allah ta'ala. Maka istilah kegiatan ini di waktu yang lenggang ini jangan cuman memegang gadget doang ya. Jangan cuma untuk memegang gadget. Waktunya pasti nanti apa namanya? Waktu tidak akan terasa kalau kita megang gadget. Tahu-tahu jam sekian, tahu-tahu jam sekian. Tapi itu nggak ada gunanya. Nah, ya, tidak ada manfaatnya kecuali memang sedikit. Masuk ke pelajaran kita masuk ke pelajaran yang pertama ya, yaitu pelajaran tentang sujud sahwi. Bagi antum yang pernah bermakmum dengan seorang imam dan qadarullah pada saat imam itu lupa rokaatnya mungkin menambah bisa jadi asalnya 2 jadi 3 atau mengurangi misalnya harusnya 3 rokaat jadi 2 rokaat dah salam. Kemudian diingatkan oleh makmumnya pasti seorang imam yang dia sudah mengetahui hukum dari sujud sahwi pasti dia akan sujud setelah tasyahud akhir. Nah, sebelum salam. Kemudian itulah yang dinamakan dengan sujud sahwi. Kemudian definisi sahwi dari sahwi sendiri adalah lupa. Jadi ini adalah sujud yang dikarenakan seorang itu lupa dalam sholatnya. Nah, dan terjadinya lupa ini adalah hal yang manusiawi. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah merasakan lupa. Nah, innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku ini seorang basyarun, seorang manusia biasa seperti kalian mislukum. Ansa aku lupa, kama sebagaimana sauna, sebagaimana kalian itu juga lupa. Faedah nasi itu fadakiruni. Dan ketika aku lupa, tolonglah antum itu kalian mengingatkan aku. Dan hikmah di antara ini, apabila Rasul lupa, maka hikmah di antara Rasul dijadikan Rasul lupa adalah adanya sujud sahwi. Coba antum bayangkan kalau Rasul SAW itu tidak pernah lupa. Nanti kalau kita sholat lupa bagaimana? Masa harus ngulangi lagi? Diulangi lagi, lupa lagi, diulangi lagi. Wah, lupa lagi, diulangi lagi. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah men-setting agama ini dari urusan yang besar sampai urusan yang kecil semuanya diurus. Semuanya ada tontonannya. Nah, kemudian sebab-sebab sujud sahwi. Nah, sebab-sebab sujud sahwi itu ada 3 perkara. Apabila salah satu dari perkara ini dilakukan oleh seorang yang sholat, maka dia wajib sujud sahwi. Yang pertama,
menambah rokaat atau menambah gerakan dalam sholat karena lupa. Nah, seorang contohnya di sini seperti seorang duduk 2 kali atau sujud 3 kali, rukuknya 2 kali. Biasanya sujudnya cuman sujudnya sudah 2 tambah 1 lagi jadi 3 kali. Nah, maka hal tersebut ketika dia ingat, maka dia harus menggantinya dengan melakukan sujud sahwi, yaitu kaifiatnya bagaimana saat sujudnya 2 kali. Jadi seorang ya, seorang dia sedang sholat ya, mana sholat subuh. Di rakaat terakhir dia sujudnya 3 kali. Terus dia tasyahud dan dia ternyata teringat, oh iya, tadi aku sujudnya 3 kali. Kemudian dia harus melakukan sujud sahwi. Kaifiatnya adalah, tata caranya adalah, antum orang yang lupa ini, dia selesaikan bacaan tasyahud akhirnya dulu. Nah, setelah selesai tasyahud akhir kan, innaka hamidum majid. Terus ini doa dari 4 fitnah. Kemudian dia sujud 2 kali. Sujud. Bacaannya sama seperti sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la. Terus sujud lagi ya. Jadi 2 kali sujud. Kemudian habis itu tidak perlu tasyahud lagi, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kaifiatnya sujud sahwi dengan 2 sujud. Disebabkan karena menambah gerakan dalam sholat. Yang kedua, mengurangi gerakan dalam sholat. Ini ada beberapa keadaannya. Yang pertama, meninggalkan rukun seperti lupa sujud, ruku, atau lupa al-fatihah. Nah, maka dia kemudian melakukan sujud sahwi sebagaimana yang dilakukan tadi di orang yang menambahkan gerakan sholat. Kemudian yang meninggalkan perkara yang wajib seperti lupa tasyahud awal, atau meninggalkan tasbih ruku atau sujud, maka keadaan tersebut ditutup dengan sujud sahwi juga. Kemudian yang ketiga adalah karena ragu, ya. Karena ragu. Biasanya orang yang ragu itu tentang rokaatnya. Ini rokaat 3 apa rokaat 4 ya? Maka apabila antum mengalami hal yang seperti ini, antum harus mengambil rokaat yang paling sedikit, yaitu 3. Di antara 2 atau 3, atau 3 atau 4. Kamu sholat, iya mau rokaat 4 apa rokaat 3 ya? Ambil rokaat 3. Habis itu lanjutkan, sempurnakan jadi 4 rokaat, kemudian kamu sujud sahwi dengan tata cara yang dilakukan yang sudah saya terangkan tadi. Ini karena dia syak atau ragu. Jadi kalau dia ragu, berarti hukumnya adalah belum. 3 atau 4 ya, berarti 3. Sempurnakan jadi 4, habis itu sujud sahwi. Naam. Tapi kalau ruku, ragu dalam ruku, apakah dia sudah ruku atau belum, maka harus tinggalkan keraguan tersebut dan dia yakin dia telah melakukannya. Kayaknya kalau belum ruku sepertinya jarang ya orang yang lupa karena belum ruku. Yang banyak itu orang yang lupa 3 atau 4 jumlah rakaatnya biasanya. Nah, saya kira ini dulu yang sedikit sebagai bahan awal ya tentang pengenalan tentang sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.